Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 03-04, kelompok 8 yang beranggotakan saya Komalasari dan rekan saya Lovely Valentina Winafsi dan Tanti Cahyanti. Kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berisi analisis laporan keuangan pada PT Superior Prima Sukses Tbk untuk memenuhi tugas akuntansi keuangan 1 yang diampu oleh Bapak Muhammad Ali Akbar Tanjung. Untuk pembacaan slide, Lovely akan membacakan slide 2-5 dan slide 14-16. Untuk Tanti akan membacakan slide 6-9 dan 17-19. Untuk saya sendiri akan membacakan slide 10-13 dan 20-22. Oke, jadi kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Jadi apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mengetahui gimana kondisi keuangannya, kinerja perusahaannya, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan memenuhi kewajibannya. Informasi-informasi tersebut sangat penting bagi investor, kreditor, manajemen, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, PT Superior Prima Sukses Tbk adalah perusahaan yang kami pilih sebagai objek analisis kami yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi bata ringan dan telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasinya tahun 2025. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui gimana kondisi keuangan perusahaannya, mengidentifikasi akun-akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan, serta mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasi. Oke, slide yang selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan. Jadi, kelompok kami bertujuan untuk yang pertama, memahami gimana sih kondisi keuangan PT Superior Prima pada tahun 2025. Yang kedua, mengidentifikasi akun-akun yang penting dalam laporan keuangannya. Yang ketiga, menganalisis perubahan dan perkembangan akun yang signifikan. Yang keempat, menilai gimana sih kinerja perusahaannya berdasarkan laporan keuangan. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai kondisi dan prospek perusahaannya. Slide selanjutnya kita membahas tentang konsep dasar akuntansi. Jadi apa sih akuntansi itu? Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi berguna bagi pengguna laporan keuangan. Seperti yang sudah dijelaskan, laporan keuangan itu berguna untuk investor, kreditor, manajemen dalam mengambil keputusan. Jadi, fungsi akuntansi adalah yang pertama, mencatat transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang keempat, menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja perusahaan. Yang kelima, menjadi dasar pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan pihak eksternal, kayak investor atau pemerintah. Nah, tujuan akuntansi adalah menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya oleh pengguna-pengguna laporan keuangan. Nah, pada slide ini kita dapat melihat alur akuntansi yang berjalan secara sistematis dan berurutan dalam suatu perusahaan. Proses pertama dimulai dari bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa berupa bukti penerimaan kas, pengeluaran kas, invoice, dan lain-lain yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi. Bukti ini sangat penting karena menjadi dasar utama pencatatan akuntansi. Setelah itu, transaksi yang sudah memiliki bukti dicatat ke dalam jurnal. Jurnal ini disebut juga sebagai Book of Original Entry.
yaitu tempat pencatatan pertama kali secara kronologis sesuai tanggal transaksi. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2026, perusahaan membayar tagihan listrik untuk bulan Januari. Berarti jurnalnya beban listrik di debit dan kas di kredit. Nah, dari jurnal tadi kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan setiap akun seperti kas, piutang, utang, modal, sehingga saldo masing-masing akun dapat dilihat dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Setelah buku besar disusun, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo ini bertujuan untuk memastikan bahwa total debit dan kredit sudah seimbang sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kemudian dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu pencatatan untuk menyesuaikan akun-akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya di akhir periode, seperti penyusutan aset, beban yang masih harus dibayar, atau pendapatan yang masih harus diterima. Setelah itu, data yang sudah disesuaikan digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan posisi laporan keuangan. Terakhir adalah jurnal penutup, yaitu proses menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan saldo kembali nol di awal periode berikutnya. Jadi alur ini menggambarkan bagaimana transaksi diolah secara lengkap, mulai dari bukti transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan yang siap digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik, untuk selanjutnya adalah komponen laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, laporan keuangan terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Untuk isinya sendiri, menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas suatu perusahaan pada suatu periode. Kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi, di mana isinya sendiri menunjukkan pendapatan, beban, dan juga laba atau rugi suatu perusahaan pada satu periode. Kemudian yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Untuk isinya sendiri menunjukkan perubahan modal dan saldo laba suatu perusahaan. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas, di mana laporan ini menunjukkan penerimaan dan juga pengeluaran kas suatu perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, di mana catatan ini berisi informasi tambahan yang menjelaskan rincian akun-akun dalam laporan keuangan. Jadi kelima komponen ini saling berkaitan dan digunakan untuk menilai kondisi serta kinerja perusahaan secara menyeluruh. Lalu selanjutnya kita akan mengidentifikasi laporan keuangan milik PT Superior Prima Sukses Tbk. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025, PT Superior Prima Sukses Tbk telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Karena apa? Karena sudah terdapat 5 komponen yang sebelumnya saya sebutkan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga laporan catatan keuangan. Kemudian sebelum membahas laporan PT Superior Prima Sukses Tbk, kita membahas dulu beberapa akun-akun penting yang ada di laporan keuangan tersebut. Baik, yang pertama yaitu ada aset lancar atau salah satu akunnya yang pertama yaitu ada kas dan juga setara kas. Untuk pengakuannya sendiri, kas ini diakui ketika grup memiliki kas fisik dan juga rekening giro atau investasi jangka pendek yang sangat liquid dengan jatuh tempo awal kurang lebih sama dengan 3 bulan. Kemudian untuk pengukurannya sendiri diukur sebesar nilai nominal atau biaya perolehan yang diamortisasi. Kemudian deposito jangka pendek yang memenuhi kriteria setara kas dimasukkan juga ke dalam akun ini.
Lalu kemudian untuk penyajian pada laporan keuangannya sendiri, yang pertama itu disajikan sebagai aset lancar posisinya ini. Kemudian pada tahun 2024 ini perusahaan memiliki saldo kas sebesar 41 miliar 420.802.140 rupiah, dan kemudian pada tahun 2025 kas ini meningkat menjadi 66 miliar 688.719.790 rupiah, sehingga adanya kenaikan likuiditas yang sangat baik, yaitu kenaikannya di 61%, dan perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian kondisi kas yang meningkat ini merupakan indikator yang positif ya tentunya bagi kesehatan keuangan perusahaan. Kita masuk ke aset lancar bagian piutang usaha. Untuk pengakuan pada laporan keuangannya, diakui saat terjadi penjualan kredit kepada pelanggan dan hak tagih telah timbul. Untuk pengukurannya diukur sesuai harga transaksi. Penyajian pada laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan sebagai piutang usaha bersih, yaitu setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pada tahun 2024, perusahaan memiliki saldo piutang usaha sebesar 130,7 miliar. Pada tahun 2025, perusahaan memiliki saldo piutang usaha sebesar 137,6 miliar. Kenaikan ini masih sejalan dengan pertumbuhan penjualan perusahaan, tidak menunjukkan risiko penagihan yang berlebihan, dan pengelolaan piutang perusahaan masih tergolong baik dan terkendali. Untuk kenaikannya itu sekitar 5,27%. Selanjutnya ada piutang lain-lain. Pengakuannya diakui ketika grup memiliki hak kontraktual untuk menerima kas selain dari transaksi penjualan utama. Pengukurannya diukur sesuai harga transaksi. Penyajian laporan keuangannya sebagai berikut. Pada tahun 2024, aset lain-lain bernilai sebesar 3,2 miliar dan pada tahun 2025 nilai 2 miliar. Piutang lain-lain turun sekitar 36,73%. Namun piutang usahanya naik sekitar 5,27%. Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih banyak memiliki piutang yang berasal dari kegiatan operasional utama dibandingkan piutang non-operasional. Hal ini biasanya menunjukkan fokus yang lebih besar pada aktivitas bisnis inti perusahaan. Selanjutnya ada persediaan lanjutan. Klasifikasi berdasarkan tahapan produksi. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar yang disusun berdasarkan tahapannya. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku di sini bermaksud adalah sebagai barang yang belum diproses. Yang kedua barang dalam proses, yaitu barang yang masih di lantai pabrik. Yang ketiga barang jadi, barang yang sudah siap untuk dijual. Yang keempat suku cadang dan bahan pembantu, yaitu barang penunjang produksi. Yang kelima, barang dalam perjalanan, yang artinya barang sudah menjadi hak milik perusahaan tapi belum sampai di gudang. Selanjutnya ada persediaan. Pengakuannya adalah diakui ketika perusahaan telah menguasai bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi yang akan dijual. Pengukurannya, biaya perolehan dihitung dengan metode rata-rata dan mencakup biaya pembelian, biaya konversi, serta biaya produksi terkait. Penyajian pada laporan keuangan adalah sebagai berikut. Persediaan perusahaan mengalami penurunan sebesar 19,47%, sedangkan piutang usaha meningkat sebesar 5,27% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian persediaan telah berhasil dijual. Namun, peningkatan piutang usaha menunjukkan bahwa penjualan tersebut banyak dilakukan secara kredit. Dengan demikian, aset perusahaan berpindah dari bentuk persediaan menjadi piutang usaha. Hal ini dapat mencerminkan aktivitas penjualan yang cukup baik, tapi perusahaan perlu memperhatikan efektivitas penagihan piutang agar peningkatan penjualan kredit dapat segera dikonversi menjadi kas dan tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih. Oke, slide selanjutnya kita masuk ke biaya dibayar di muka. Jadi kapan sih biaya dibayar di muka kita akui? Yaitu ketika perusahaan telah melakukan pembayaran tetapi manfaat ekonominya masih akan diterima pada periode mendatang. Contohnya, kita menyewa ruko untuk 1 tahun. Karena kita belum menerima manfaatnya, tapi kita sudah membayarnya, jadi itu bisa kita akui sebagai biaya dibayar di muka.
Untuk pengukurannya, biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, penyajian laporan keuangan untuk PT Prima, biaya dibayar di muka meningkat sebesar 5.506.565.237 rupiah pada tahun 2024 menjadi 6.536.432.781 rupiah pada 2025 atau naik sebesar 30,56%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembayaran lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi pada periode mendatang. Kondisi tersebut mencerminkan adanya persiapan operasional yang lebih besar di masa depan, namun juga menyebabkan sebagian dana perusahaan terikat dalam aset lancar yang belum dapat diakui sebagai beban pada periode berjalan. Slide selanjutnya yaitu tentang aset tetap. Aset tetap bisa berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan yang dicatat jika yang pertama memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Yang kedua, biaya perolehannya bisa dihitung dengan jelas. Yang ketiga, digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk disewakan atau dijual kembali. Pengukurannya yaitu ketika perusahaan menggunakan model revolusi, bukan model biaya biasa. Awal perolehan dicatat sebesar harga beli awal plus biaya terkait langsung, bisa biaya angkut, pasang, dan lain-lain. Yang ketiga, setelah perolehan, nilainya disesuaikan secara berkala mengikuti nilai wajar harga pasar pada tanggal revolusi. Yang keempat, pengurangan nilai pasar tersebut kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Penyajian dalam laporan keuangan PT Prima yaitu aset tetap perusahaan meningkat dari 1,46 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 1,67 triliun rupiah di tahun 2025. Artinya, aset tetap mengalami kenaikan nilai cukup material, yaitu sebesar 204,7 miliar rupiah. Kenaikan ini sangat masuk akal karena perusahaan menggunakan metode revolusi untuk menyesuaikan aset ke nilai wajar atau pasar. Ditambah kemungkinan adanya pembelian aset baru selama 2025. Oke, yang ketujuh ada properti investasi. Kapan diakui? Yaitu ketika PT Prima memiliki bangunan yang dikuasai yang memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama ada menghasilkan pendapatan sewa, yang kedua adanya kenaikan nilai. Nah, pengukurannya biaya penambahan baru boleh dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset hanya jika biaya tersebut mendatangkan manfaat ekonomis di masa depan yang andal bagi grup. Untuk penyajian laporan keuangannya tahun 2025 di kolom sebelah kiri sebesar 2.568.949.959 rupiah. Tahun 2024 kolom kanan 2.749.955 rupiah. Artinya, nilai properti investasi tersebut mengalami penurunan sebesar 174.399.996 rupiah sepanjang tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena perusahaan menerapkan model biaya, yaitu nilai properti berupa bangunan tersebut dikurangi oleh beban penyusutan tahunan dengan masa manfaatnya. Untuk selanjutnya adalah aset tidak berwujud.
Untuk pengakuannya sendiri, perusahaan ini secara khusus menggunakan model biaya di mana awal perolehannya ini dicatat murni sebesar harga belinya atau biaya perolehannya. Kemudian nantinya setelah perolehan ini nilainya akan menyusut. Jadi dihitung dengan menggunakan rumus yaitu biaya perolehan dikurangi biaya amortisasi dikurangi rugi penurunan nilai. Kemudian untuk pengukurannya sendiri, jadi aset tidak berwujud ini kan contohnya seperti software, lisensi, dan juga hak paten. Ini nantinya akan diakui atau dicatat pada saat diperoleh atau dibeli secara terpisah oleh perusahaan. Kemudian untuk penyajian laporan keuangannya sendiri di tahun 2024 ini senilai Rp639.612 dan pada tahun 2025 ini senilai Rp398.256.041, yang artinya nilai bersihnya mengalami penurunan ya sebesar Rp232.339.571. Jadi penurunan ini tuh disebabkan oleh adanya pengakuan beban amortisasi tahunan sepanjang tahun 2025. Kemudian selanjutnya adalah utang usaha. Untuk pengakuannya sendiri, utang usaha ini diakui ketika PT Superior Prima Sukses Tbk ini memiliki kewajiban kini yang timbul dari transaksi masa lalu dan harus diselesaikan dengan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Contohnya nih misalnya adalah utang usaha kepada pemasok dan utang lainnya yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan. Kemudian untuk pengukurannya sendiri diukur sesuai nominal pada saat terjadinya transaksi. Selanjutnya kita akan menganalisis laporan laba rugi. Jadi untuk kondisi keuangannya ini, pertumbuhan pendapatannya ini penjualan bersih naik sebesar 2,76%, di mana di tahun 2024 ini memiliki nilai Rp1.462.919.419.126 dan di 2025 ini memiliki nilai sebesar Rp1.531.351.559.061. Kemudian untuk tekanan pada harga pokok penjualan atau HPP-nya, jadi beban pokok penjualan ini membengkak cukup signifikan yaitu sebesar 12,14%, yaitu senilai 1 triliun. Akibatnya ini laba bruto tergerus dari 469 miliar menjadi 388 miliar. Kemudian penurunan efisiensi operasional. Jadi meskipun beban usaha berhasil ditekan tipis, laba usaha anjlok juga sebesar 38,66% menjadi saat ini itu menjadi 134 miliar akibat margin kotor yang mengecil. Kemudian untuk dampak akhir pada laba bersih. Laba tahun berjalan atau net profit ini turun drastis sebesar 47,73% dari 160 miliar di tahun 2024 ini tersisa sebesar 84 miliar di tahun 2025. Selanjutnya kita masuk ke struktur aset, kewajiban, dan ekuitas yang melampirkan neraca saldo pada PT Superior Prima Sukses Tbk. Poin pertama ada ekspansi aset real. Total aset tumbuh 10,89% menjadi 2,3 triliun. Didorong oleh realisasi uang muka proyek menjadi aset tetap atau bersih sebesar 1,66 triliun serta kenaikan kas sebesar 61,1%. Yang kedua, pergeseran profit liabilitas. Total utang naik sekitar 19,30% menjadi 917,33 miliar. Manajemen melunasi seluruh utang bank jangka pendek, namun utang bank jangka panjang melonjak 52,41% menjadi 426,73 miliar untuk mendanai ekspansi. Selanjutnya pada akun ekuitas ada poin struktur modal organik yang dimana total ekuitas menguat menjadi 1,12 triliun yang disokong murni oleh pertumbuhan saldo laba jadi 310,25 miliar tanpa adanya penerbitan saham baru. Yang kedua, simpulan kesehatan keuangan. Rasio debt to equity atau DER berada di level aman besar 0,81 kali. Struktur modal dinilai kokoh karena ekspansi pabrik dinai oleh utang jangka panjang yang terkendali dan tidak melebihi total modal sendiri. Kondisi perusahaan saat ini.
PT Superior Prima Sukses Tbk berada dalam fase tekanan margin atau margin squeeze. Perusahaan secara fundamental masih sehat dan mencetak laba bersih 84,10 miliar. Namun, tingkat profitabilitasnya sedang menurun. Risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan yang pertama ada kerentanan terhadap gejolak harga bahan baku atau biaya produksi langsung (HPP). Dan yang kedua, risiko likuiditas dan solvabilitas akibat beban bunga atau beban keuangan yang semakin menggerus laba sebelum pajak. Dan yang terakhir ada poin rekomendasi strategis untuk perusahaan. Yang pertama ada efisiensi rantai pasok, yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap komponen HPP untuk menekan biaya produksi terikat. Dan yang kedua ada restrukturisasi utang, yaitu mengelola profil jatuh tempo kewajiban guna menekan pertumbuhan beban keuangan di tahun berikutnya. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah berdasarkan analisis tahun 2024 sampai 2025, kondisi aset perusahaan secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Aset lancar mengalami perubahan yang mencerminkan peningkatan aktivitas penjualan, terutama melalui kenaikan piutang usaha sebesar 5,27% dan penurunan persediaan sebesar 19,47%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjual persediaannya, meskipun sebagian besar dilakukan secara kredit. Di sisi lain, kenaikan biaya dibayar di muka sebesar 30,56% mengindikasikan adanya persiapan operasional untuk periode mendatang. Pada aset tidak lancar, aset tetap mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 204,75 miliar, yang menunjukkan adanya investasi baru atau kenaikan nilai aset akibat revaluasi. Sementara itu, properti investasi dan aset tidak berwujud mengalami penurunan akibat penyusutan dan amortisasi yang merupakan proses normal dalam pelaporan keuangan. Secara keseluruhan, struktur aset perusahaan masih menunjukkan kondisi yang sehat. Namun, perusahaan perlu terus menjaga efektivitas pengelolaan piutang agar penjualan kredit dapat segera dikonversi menjadi kas dan tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.